Yang diberikan oleh undang-undang bahwasannya klien kami Galih diberi waktu 7 hari untuk menyatakan apakah dia menolak, menerima ataupun keberatan atas putusan. Oleh karenanya setelah menimbang, setelah berpikir, setelah menganalisa dan mengkaji apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim, maka pada hari ini Galih menunjuk kuasa hukum dari kantor Deni Lubis Associates untuk mengajukan pernyataan banding. Karena apa? Karena pertama beliau merasa tidak melakukan apa yang dimaksud oleh pengadilan. Bahwasanya pengadilan menyatakan secara sah dan meyakinkan. Karena dia sampai sekarang merasa tidak pernah melakukan perbuatan tidak pidana yang dimaksud. Yang kedua, ada rasa keadilan yang dia rasakan tidak tepat, di mana perbuatan dengan terdakwa 3 orang dengan pasal yang sama, tetapi kualitas lamanya persoalan ini ataupun masa tahanan terhadap beliau sangat-sangat berat. Apakah sisi keadilan dalam Undang-Undang ITE itu sampai membuat orang 2 tahun 4 bulan mendekam penjara? Inilah yang menjadi dasar kita, sehingga akhirnya ketika Galih melalui istri beliau, Mbak Kumala, datang ke kantor menanyakan bagaimana langkah-langkah, maka akhirnya kita ambil kesimpulan banding harus kita lakukan. Ya dasarnya kan sekarang satu, karena pada saat di tempat kejadian aku juga ada, dan situ kan kita sudah jelaskan bahwa Galih sendiri sebagai narasumber. Tiba-tiba kan masa tuntutannya juga lebih jauh malah dari Pablo gitu kan. Kedua juga rasa kemanusiaan ya, karena kalau orang nggak bersalah kan ya pasti tidak adil gitu. Jadi aku berpikir kayaknya untuk ini kesempatan ini harus aku untuk banding gitu. Ya pasti kecewa lah, pasti kecewa, apalagi mereka satu SPK, logikanya harusnya mungkin bedanya 1-2 bulan ya Mas ya, tapi ini kok jauh banget sampai 8 atau 9 bulan. Nah itu dia yang kita juga menjadi pertimbangan. Sementara kan Galih sendiri juga di situ sebagai narasumber, justru Pablo yang mendistribusikan gitu. Jadi ya kita minta keadilan lah pada saat itu banding ini. Saat ini aku mengganti tim kuasa hukum yang kemarin. Sekarang aku pakai kuasa hukum Bang Deni Lubis khusus untuk banding. Ya karena dengan kuasa hukum yang kemarin sepertinya tidak fokus menangani kasus ini, jadi banyak hal-hal yang mungkin aku nggak bisa sampaikan, yang intinya sih aku kecewa ya. Nanti akan kita tuangkan dalam memori banding kita, karena putusan baru hari ini jadi, kita terima, kita akan analisa bagaimana yang dimaksud oleh pasal 240 ayat 1 KUHP, bahwasanya alasan banding kita akan melihat apakah ada keterangan yang belum masuk, apakah ada salah penerapan undang-undang hukum yang berlaku secara hukum acara, atau ada hal-hal yang ketinggalan yang belum masuk dalam pokok perkara. Ini yang akan kami kaji nantinya. Nah, 3 hal ini sebagaimana pasal 240 ayat 1 KUHP akan menjadi alasan dalam memori banding kami. Ya, tentunya pasti itu akan kita temukan unsur-unsur tersebut, sehingga kita mohon kepada nanti majelis banding untuk memutuskan, pertama menolak putusan tingkat 1, yang kedua bisa mengadili sendiri untuk agar diberikan keadilan kepada yang bersangkutan. Ya harapannya semoga bandingnya diterima sehingga ada rasa keadilan di situ, dan tuntutan Galih juga pastinya berkurang dari yang saat ini dituntut oleh hakim 2 tahun. Ya kalau bisa sih seringan-ringannya ya.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.